Oke, salam jumpa kembali dengan saya Surya Rahmanu PLT CLC dalam materi Understanding the Body Language. Nah, ini adalah biodata saya singkat. Saya berpengalaman lebih dari 17 tahun sebagai trainer, mendapatkan gelar Professional Lesson Trainer PLT dari MWS Internasional. Kemudian saya juga Certified Leadership Coach dari Charis Indonesia sejak tahun 2016 ya. Dan seterusnya, saya juga ahli dalam bidang pengembangan diri, problem solving, decision making, dan materi soft skill lainnya. Dan Anda bisa mengunjungi saya di site.coachtogreat.com. Nah, hari ini kita akan belajar dengan bagaimana memahami body language dalam pekerjaan kita sehari-hari ya, terutama dalam dunia kerja. Kita akan mulai dengan 3V. 3V itu singkatan dari vokal, visual, dan verbal. Ya, ini saya ambil dari situs ya. Research dan itu dari Albert Mehrabian menunjukkan bahwa dalam komunikasi ada 3 hal penting, yaitu bicara tentang bagaimana kita kata-kata kita 97% dan intonasi kita ya, itu mencerminkan apa yang ada dalam diri kita, dan terakhir adalah 50% bicara body language yang kita fokuskan pada pembicaraan kita hari ini tentang body movement ya, pergerakan tubuh, wajah, tangan, dan sebagainya. Nah, kita akan langsung aja masuk ke bagian yang pertama ya. Body language atau bahasa tubuh adalah mencerminkan siapa diri kita sesungguhnya. Anda dapat berbohong dengan mulut Anda, tapi Anda tidak dapat berbohong melalui kontak mata dan bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh Anda itu seperti potongan puzzle. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika Anda sedang melakukan sesuatu hal terutama dalam melakukan komunikasi. Ya, jadi Anda harus belajar memasangkan potongan-potongan puzzle-nya dulu untuk mendapatkan gambaran sesungguhnya. Karena tidak bisa sepotong kata atau kalimat ataupun gerakan tubuh terutama itu benar-benar itu maksudnya seperti itu. Jadi Anda bisa perlu mencari tahu kembali dengan memperhatikan lagi, mengobservasi ataupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar mendapatkan pandangan yang utuh. Di dalam komunikasi Anda harus fokus pada klaster dan konteksnya. Dalam konteks apa dia bicara hal itu, dalam situasi apa dia sepertinya menerima atau menolak kita, tergantung dari klaster dan konteksnya. Contoh yang pertama kita lihat dari body language bahasa tubuh tentang seseorang pemudi di sini. Apa yang terbersit dalam pikiran Anda? Ya, dia melihatnya ke atas, tangannya melipat, dan kakinya menyilang. Ya, ini secara besaran, ini sebenarnya apakah itu mencerminkan dia kebelet pipis ya? Kedinginan bisa, tanda tangan itu kedinginan, kebelet pipis itu bisa mencerminkan atau sedang menahan ya dari sesuatu hal, ataupun apa? Kalau tidak, ketika dia sedang berbicara dengan Anda, tiba-tiba dia menghilangkan tangannya, melipat kakinya, Anda perlu tahu bahwa dia sedang defend. Artinya, dia tidak menerima begitu saja apa yang Anda ucapkan. Ya, jadi ini Anda perlu sebuah teknik lain untuk bagaimana bisa meyakinkan dia. Kita lihat lagi di contoh yang berikutnya adalah seorang wanita seperti ini. Ya, kelihatannya dari wajahnya dulu ya, dari atas wajahnya itu sedikit menyeringai gitu ya. Nah, itu memang tanda-tanda yang tidak positif ya. Tangan menyilang juga tanda-tanda yang tidak positif, terutama juga kaki ya. Nah, kalau ketiga tanda ini sudah mencerminkan, Anda bisa menyimak, melihat kembali apa yang Anda sudah katakan, apa yang sudah Anda bicarakan, apa yang membuat dia bertingkah laku seperti itu. Oke, Anda lihat ya, dia sebetulnya gugup. Kalau dia menutupi kegugupannya ini, dia bisa juga tutupi dengan tas atau bunga ya, ketika Anda sedang menjajakan sebuah jualan Anda gitu ya. Makanya tidak mudah menghadapi orang-orang yang seperti ini. Anda perlu kembali mendekati dia dengan lebih baik lagi, bahkan kalau perlu Anda pending dulu ordernya supaya hubungan yang baik yang sudah terjalin sebelumnya tidak rusak hanya gara-gara sebuah order atau penawaran yang bagi Anda pun itu hanyalah sebuah penawaran atau pelatihan menawarkan produk yang
Anda cintai dan Anda sukai dan mereferalkannya kepada orang lain. Bagaimana dengan yang ini? Ya, pada pada gambar ini Anda bisa melihat seseorang yang sebenarnya secara gampang aja dia sudah merasa mulai bosan ya, lelah. Kalau Anda sebagai seorang trainer menghadapi orang seperti ini ya, kita harus dekati ada apa. Ya, bisa jadi dia lelah bukan karena kita loh. Dia lelah karena mungkin karena habis dia bekerja, kemudian dia topiknya itu belum mengena di hati dia. Atau kelelahan fisiknya membawa dia bertingkah laku seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi, menilai bahasa tubuh tidak boleh sepotong. Anda bercerita latar belakangnya, bagaimana Anda mengenalnya, bagaimana hubungan Anda kepada dia, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan yang ini? Dari matanya aja Anda bisa melihat dia sedang mencurigai sesuatu, sedang memikirkan sesuatu. Tangan kirinya juga mendukung hal itu, ya. Anda ini ya kalau secara cepat aja, dia punya pikiran negatif ya. Dia sedang negatif bukan berarti dia itu jahat, tidak. Bisa memikirkan sebuah resiko. Ada apa ya? Apa yang terjadi ya? Kalau wajahnya manggut-manggut, tersenyum, mata berbinar-binar, wow. Bisa jadi dia sedang analisa atau dia sedang mencari informasi lebih lanjut. Dan hal ini dalam sesi-sesi coaching saya sering saya temukan ya, bahwa kita sekali lagi tidak bisa menjudgment. Kita sekali lagi harus mendengarkan, mengajukan pertanyaan agar dia bisa keep on track dengan apa yang kita inginkan. Misal seperti itu. Kemudian, bagaimana dengan orang ini? Wah, kalau ini dengan cepat aja itu sulit ya. Anda tidak bisa meyakinkan orang ini karena orang ini kayaknya sedikit ya keras, kaku ya. Apalagi dengan tangan menyilang, kaki menyilang ini, Anda kalau tidak punya data yang kuat, kalau Anda tidak punya keinginan benar-benar untuk meyakinkan dia, nggak mudah untuk meyakinkan orang ini. Bagaimana dengan orang seperti ini? Ya, dari posturnya cukup baik, wajahnya itu ada senyum, ya, tangannya itu menunjukkan dia sedang menganalisa, sedang memikirkan sesuatu. Jadi Anda bisa aja kalau dalam presentasi Anda bisa memberitahukan lebih lagi, meyakinkan dia dengan data dan fakta agar dia benar-benar inline dengan kita. Bagaimana dengan yang ini? Wah, dari wajahnya saja sudah sulit ya. Apalagi sedang duduk, kaki diangkat itu seakan meremehkan kita sebagai lawan bicaranya. Tangan di belakang itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak mau mendengarkan selain dengan apa yang dia mau dengarkan. Dan Anda perlu power ya. Kalau posisi Anda lebih tinggi dari dia, Anda bisa mudah dengan dia tidak akan berani. Tapi biasanya posisi begini adalah menunjukkan bahwa Anda dianggapnya sama atau rendah dari dia. Ya, ini adalah gaya orang superior. Ya, dia berpikir ya suatu saat Anda akan jadi sepintar saya. Jadi dia seakan-akan sedikit meremehkan lawan bicara di sini. Bagaimana dengan yang ini? Ya, kita lihat kalau Anda suka dalam istilah aja ya, main judi itu, poker itu ya, dia kalau aja senyum tangan begini, seakan-akan berbalik ya. Kalau dia senyum, dia all in gitu, itu artinya dia sedang menggertak atau dia sedang gak bagus. Tapi memang tidak mudah nebaknya, karena yang betul juga artinya bagus. Ya, tapi biasanya kalau dalam permainan dia ini menggertak saja. Biasanya orang yang sebaliknya, kalau Anda punya kartu bagus, Anda ingin mendapat keuntungan yang banyak, bukan? Nggak mungkin Anda kasih all in, Anda kasih sedikit uang saja. Katakan berapa? 5.000, 10.000. Toh kalau orang lain banyak ikut, Anda mendapat keuntungan 20.000 lebih. Dibandingkan kalau Anda gertak, tujuannya memang adalah untuk mereka semua kabur dan Anda menang. Padahal kartu Anda sedang tidak bagus begitu. Bagaimana dengan yang ini? Ya, ini wajahnya sumringah, ya tangan terbuka. Ini tanda-tanda orang bagus ya. Ketika ada bertemu dengan orang ini, ada keterbukaan. Kalau Anda sebagai teman, bisa jadi Anda berpelukan atau ya, contohnya laki sama laki ya, ataupun bagaimana. Karena mungkin teman lama, atau kalau Anda baru kenal, ini orang tandanya dia welcome banget sama Anda. Nah, kalau yang ini juga sekali lagi dari wajah, dari tangan sudah menunjukkan bahwa orang ini memang tidak mudah juga untuk meyakinkan. Ya, dia defensif, dia mungkin juga kesel, jengkel, mau bicara lagi. Bisa jadi itu bukan gara-gara Anda. Kalau Anda sebagai seorang salesman misalnya, toko ini bisa marah sama Anda bukan gara-gara Anda, mungkin pada pendahulu Anda yang membuat dia
merasa kesal ataupun tidak mau berhubungan dengan Anda lagi. Kebetulan Anda sedang merepresentasikan sebuah brand, ya Anda harus mencoba lagi pendekatan yang lebih baik lagi. Bagaimana dengan yang ini? Wah, kacamatanya hitam. Ini sudah menunjukkan dia tidak mau diganggu sebenarnya, menyembunyikan identitas, apalagi tangan silang tangan silang itu keset dokumen itu berharga banget itu, ya. Ini yang perlu cermatin, kalau nggak perlu banget ya nggak usah lah, ya nggak usah mendekati orang seperti ini, betul apa? Dan kalau yang ini bagaimana nih? Nah, ini penting ya, karena kalau Anda ketemu orang seperti ini tergantung dari usapannya. Ya, kalau usapannya cepat, waduh, ayo cepet, saya udah gak sabar nih, mau dengerin apa lagi yang mau Anda katakan. Tapi kalau lama, oh iya, begitu rupanya, Anda sedang dikerjain. Berikutnya, kalau Anda ketemu orang dengan sudah sekian lama berbicara dan dia sudah mulai ini menunjukkan tanda-tanda bahwa Anda harus ganti topik gitu. Topiknya sudah tidak menarik lagi bagi dia. Ya, Anda perlu energizer untuk dia atau untuk Anda sendiri. Bagaimana kalau Anda ingin meyakinkan sesuatu hal penting, atau lebih baik Anda pending atau pause. Ingatlah, ketika Anda berbicara sama orang, Anda sedang membangun sebuah hubungan. Hubungan itu penting banget, nanti ujung-ujungnya baru bicara tentang persahabatan lebih dalam lagi, ataupun order, ataupun menjadi klien yang dapat kita andalkan. Sebuah proses yang panjang. Bagaimana dengan yang ini? Ya, kita lagi-lagi, karena survei mengatakan kita mengikuti lawan gerak, lawan bicara atau mirroring, ya. Karena dengan demikian orang merasa kayaknya kok kita paham dengan apa yang kita inginkan. Mereka mengerti bahwa mereka juga ketika Anda benar tulus membangun hubungan, mereka juga akan mengerti bahwa Anda tuh benar-benar tulus ingin bantu dia, bukan untuk mengejar keuntungan semata. Itulah ya uniknya dalam hubungan. Sekali lagi, hubungan ini adalah suatu proses ya, tidak bisa langsung instan. Bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini Anda sangat sulit untuk meyakinkannya kecuali Anda adalah atasannya. Untuk mengatasi orang seperti ini, Anda harus berada di belakangnya, ya. Nah, gimana nih? Ya, jadi dia, oh iya Pak, siapa, dan Anda harus memutar kembali bangkunya. Dengan demikian Anda baru bicara atau melakukan coaching atau counseling. Kalau tidak, orang ini punya dominan, atau memang tergantung ya. Kalau dalam satu acara reuni atau lagi santai, acaranya lagi makan siang, dia balikan mejanya karena mungkin dia lelah, atau mungkin beda lagi ceritanya. Ya, tapi sekali lagi, dalam bicara bahasa tubuh harus dipelajari konteks ya dan kontennya. Kalau ini menarik ya, dia pegang ini artinya dia sedang ragu-ragu nih, apa ya? Benar nggak sih apa yang Anda katakan? Nah, sedang berpikir. Anda harus pakai pause ya, berhenti sejenak ketika Anda mengatakan, oke, gimana Pak, apakah Anda mau ngambil produk kita nih? Stop, biarkan waktu 30 detik atau 1 menit, karena dia sedang mikir, apa ya benefit saya, apa yang harus saya lakukan dengan ini. Ketika Anda mulai ngerocos lagi, ayo dong, beli dong, ayo dong, pastilah ini. Nah, itu malah mendistract dia, malah dia merasa jengkel dan kesal, akhirnya ya deh, malah iya, walaupun iya, sekali aja nih gue beli. Nah, hati-hati ya teman-teman, ketika Anda sudah ini, justru kalau Anda yang bisa mengerti bahasa tubuh seperti ini, Anda bisa tenangkan diri dia. Mungkin Anda juga sambil persiapan, siapin spesial diskonnya kah, siapin apanya, atau benefit ya berarti ya, kalau ditanya pertanyaan-pertanyaan yang akan mungkin diajukan pada dia, itu jauh lebih baik. Biarkan dia waktu berpikir, sampai dia bilang, oke, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, baru saat itu Anda masuk. Ya, bagaimana dengan yang ini? Wah, ini tangannya kalau gini, ini bingung ya, mikir nih ya, lagi mikir nih, apa yang saya buat ya dalam meeting. Kadang kamu yang pimpin IO-nya, dia sedang mikir, waduh, kok gue nih, aduh, kok gue lagi, aduh, gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana? Kalau sebagai atasan yang baik, Anda bisa bantu untuk menenangkan dirinya. Karena dia belum siap secara mental nih. Bagaimana dengan ini? Kalau yang kayak gini tanda orang bohong ya. Kalau anak kecil
bisa beda lagi. Contoh, anak saya, ini kamu sudah makan belum? Sudah. Biasanya gitu ya. Kalau anak kecil lebih polos sampai kita, kita bisa katakan udah makan di mana? Iya deh, belum sih. Tadi spontan aja. Oke, yuk sekarang kita makan. Kalau nggak makan, nggak ada es krim. Gitu dulu ya. Oke. Nah, cara bohong. Sekali lagi, dan biasanya pegang hidung ya. Percayalah pada saya, terus dia pegang hidung. Itu tanda bahwa dia sedang berbohong. Bagaimana dengan ini? Mungkin dia sudah bosan ya. Aduh, kayaknya kapan selesai nih gitu ya. Mau bicara apa sih? Gue lagi pusing nih, gue lagi bete. Jadi teman-teman, pada saat begini dia sudah tidak siap menerima perkataan kita. Jadi kita bilang oke, kita jeda sementara, atau kita ajak minum dulu, kopi dulu. Dan ini penting bagian dari negosiasi kah, bagian ketika Anda lakukan coaching, counseling, mentoring, apapun itu. Bagaimana dengan ini? Ini tanda-tanda briefing. Kalau memang kita nggak ada waktu, kita di lapangan, ini tanda-tanda orang yang siap bereaksi. Ayo Pak, cepat Pak. Apalagi yang perlu kita lakukan? Iya, Anda langsung briefing aja, jepret, dan dia akan langsung beraksi. Ya. Kalau ini, ya dari wajahnya, matanya, ayo ceritakan sekali lanjut. Ayo, saya ingin bantu Bapak, saya ingin bantu Anda, saya ingin juga lebih untuk bantu Bapak, tidak cuma untuk keluarga saya. Saya juga ingin mendapatkan satu hal yang lebih, bahkan saya ingin seperti Anda. Nah, ini dia ketika Anda presentasi, dia sedang benar-benar ingin tahu lebih lanjut apa yang Anda ingin sampaikan berikutnya. Kalau ini, saya sarankan jangan lakukan ini depan atasan Anda ya, atau orang yang Anda hargai. Karena misalnya, kamu kerjakan hal ini ya, itu tanda keluhan pertama, itu sudah membuat drop kita punya performa, kredibilitas, dan apapun itu. Ya, ini ungkapan penolakan. Mungkin nggak tanpa sadar. Ya, ini makanya karena bahasa tubuh itu tidak kita sadari. Anda harus melatihnya mulai sekarang. Ya, karena kalau kayak gini cenderungnya negatif. Kalau gitu, bagaimana ketika atasan mengatakan, kamu coba ini, siapa? Saya coba ya. Nah, itu kan jauh lebih baik dibanding Anda melakukan, dan Anda katakan dalam hati, go lagi. Bagaimana dengan ini? Yang ini biasanya dia tertawa, malu-malu, atau apa sih positif ya, mungkin atau gue salah bicara nih. Ya, tapi kalau Pak, apa jadi kalau kita salah bicara? Ya sudah, minta maaf ya, saya tadi terlontas tanpa sengaja ya, tapi untuk menyelamatkan muka Anda saat itu. Tapi yang lebih baik adalah Anda berlatihnya agar tidak berperilaku yang tidak berkenan. Kalau ini sudah jelas banget ya, dia tidak mau mendengar Anda lagi ya, sudah mungkin kelamaan Anda out of topic, harus kembali ke topik yang baik. Nah, sekarang sebagai bagian terakhir, kalau Anda sebagai laki-laki ya, yang mana yang Anda pilih? Wanita pakai baju hitam dan putih, ayo. Coba Anda perhatikan baik-baik, pilih yang mana? Jawabannya terserah Anda. Oke, saya akan lanjutkan ya. Dan sekarang supaya gampang, bagaimana nih kita membuat image positif dengan bahasa tubuh yang sesuai? Pasti ada solusinya ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah pandangan pertama, Anda itu harus enak dipandang mata. Performance Anda dan segala-galanya. Ya, itu penting. Bagaimana kita bisa menjual produk? You are selling you. Anda belajar Anda sebagai produk. Jadi Anda harus memperhatikan penampilan Anda juga. Kemudian, cara Anda dipandang dan bergerak sudah mengandung 8% ketertarikan pertama orang kepada Anda. Jadi Anda lihat dari gambar ini aja, nggak usah bicara apa-apa aja. Orang udah lihat asiknya, wow, ya, wanita cantik, ya, berkarakter, ya, dengan senyum yang begitu menggoda. Ini sudah membuat orang kita tertarik sebagai seorang laki-laki dan ingin bicara, ingin tahu lebih jauh apa yang menjadi latar belakang profesi dia dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita beri kesan yang baik, yang karismatik dan berwibawa? Nah, tipsnya adalah kita harus punya postur yang baik, ya, tegak, ya kan? Udah ya perlu banget ya, karena untuk meyakinkan orang kita perlu ya tadi kepala juga tegak. Ya, latihan lah.
Dan apalagi senyum yang penuh percaya diri ya. Anda melakukan senyum. Dan berikutnya adalah ya, tatapan mata langsung sebagai kontak mata yang baik. Eye contact ya, Pak. Tadi dikatakan di awal, Anda bisa bohongin orang, tapi Anda nggak bisa bohongin orang lewat kontak mata yang baik. Yuk, akhir kita bagaimana kita bersalaman seperti seorang pemenang. 100% balikan tubuh Anda. Ya, nggak boleh miring. Ya, 100% semua. Nggak boleh kepalanya doang. Halo, apa kabar? Nggak bisa. Anda harus 100% balikan tubuh Anda. Kalau ke sini, ya kanan ya Anda harus balikan semua. Itu menunjukkan bahwa Anda banyak perhatian kepada dia. Bayangkan Anda ketemu seseorang yang hai, kakinya menuju ke arah lain, itu misalnya ke kamar mandi misalnya. Dia menyampaikan tangan ke Anda itu sebagai sopan santun saja. Yang sesungguhnya dia mengatakan, hai, maaf ya saya sedang mau ke kamar mandi. Ya, jadi Anda perlu tahu dan tidak perlu kecewa. Bahkan Anda katakan, oke, Anda sayang dulu kamar mandinya, nanti kita ngobrol deh. Kalau memang hal itu penting untuk dibicarakan. Kalau tidak ya, forgotten, lupakan saja. Ini tadi ya, seperti saya katakan, Anda memberikan kesan kepada orang tersebut bahwa dia sangat orang yang sangat-sangat berharga dan berarti bagi Anda. Bagaimana dengan otak mata? Sekali lagi, culture kita berbeda ya. Di bule mungkin seperti ini bisa ya. Oprah Winfrey bisa mendekatkan seperti ini. Ya, Oprah selalu melakukan respect kepada tamunya dengan cara mendengarkan secara dekat dan serius pada apa yang mereka bicarakan. Dia menjawab pertanyaan dengan kontak mata yang baik dan jawaban yang rasional. Ya, ini penting banget ya. Dan tersenyumlah seperti seorang pemenang. Ya, jadi kita harus latihan tersenyum. Senyum adalah senjata Anda yang paling ampuh. Ketemu orang senyum dulu deh. Itu menunjukkan sebuah pintu ya, bagaimana persahabatan. Apapun itu akan kita menjadi sedikit lebih cair ya. Kemudian apalagi? Tersenyumlah di lubuk hati Anda yang paling dalam. Ketahuan kok cuma dari gigi aja. Ya, beda banget ya. Nah, tipsnya adalah jangan terlalu cepat kalau tersenyum. Lihat lawan bicara sepenuhnya, kemudian perlahan tersenyumlah dan rasakan pergerakannya ke seluruh wajah Anda. Ya, kalau seperti istilahnya ya, bagaikan sekuntum bunga yang merekah. Jadi Anda mulai senyum tipis saja, kemudian melebar ya, jangan senyumnya dikit-dikit. Nah, itu kalau senyum itu namanya ngerjain orang. Ya. Kemudian tips terakhir untuk Anda adalah bagaimana Anda membangun komunikasi dengan atasan. Ya, cara yang pertama adalah kita harus membedakan cara komunikasi Anda bicara dengan atasan terletak pada nada, gaya, dan kata-kata, dan tidak perlu bersikap berlebihan pada saat Anda berbicara. Intinya atau kuncinya, jika semuanya beres, Anda tidak perlu khawatir bagaimana berbicara dengan atasan. Tetapi jika ada yang tidak beres, pasti ada yang salah. Oke, kalau gitu ikutilah insting Anda. Kalau Anda bekerja dengan baik, kenapa harus takut? Ya, lakukan itu yang terbaik untuk Anda. Dan gunakan 2 kata, bantulah saya. Ketika Anda mengalami kesulitan tadi ketika bertugas yang baru, Anda mengatakan, saya pikir saya dapat melakukan pekerjaan saya lebih efektif. Dapatkah Bapak tuh membantu saya memahami bidang-bidang apa yang harus saya beri perhatian sepenuhnya? Jadi ini menunjukkan, mengkonfirmasi apa sih yang sebenarnya concernnya Bapak, Ibu. Supaya kita udah capek-capek kerja, kemudian nanti hasilnya nilai nggak bagus nih. Nah, itu kan lebih menyakitkan atau tidak pas ya, atau merugikan dari konteks pribadi, organisasi ataupun tim. Ya. Katakan juga, saya merasa nggak yakin bagaimana menjalankan proyek ini dan akan banyak membantu kalau Bapak atau Ibu bisa jelaskan langkah-langkah yang harus saya ambil terlebih dulu. Nah, ini kan sebagai semacam diskusi ya. Diskusi yang bagaimana Anda bisa akhirnya ya saling mendapatkan porsi yang sesuai dengan apa yang harus peran Anda atau tugas yang harus Anda kerjakan. Bagaimana kalau kita melakukan komunikasi dengan bawahan? Tentu saja, berikan pujian yang baik. Ketika saatnya mencapai, berikan pujian. Pada bagian ini kamu sudah baik. Dan lebih baik lagi jika, nah gitu ya. Kemudian, jika ada yang nggak suka pada satu hal, katakan, ini, ya tadi kan lebih baik lagi jika.
ini mengerjakan ini yang lebih baik lagi ya, karena saya dapati beberapa hal data kurang lengkap misalnya. Berikan sebuah feedback yang jelas dan ngambang, dan jangan menghindari konfrontasi dengan mengharapkan masalah akan menguap terlenyap begitu saja atau selesai dengan tidak bisa. Anda harus memberikan feedback yang sesuai. Pada bagian A sudah beres, bagian B diperbaiki apanya, di bagian C apanya. Dengan demikian Anda sedang melatih diri dia menjadi mandiri, dan Anda pun akan tertolong dengan sendirinya. Nah, berikutnya tipsnya adalah kalau ketika Anda komunikasi dengan bawahan, berbicara pada Anda yang bekerja pada Anda sebagaimana Anda ingin bekerja. Harusnya Anda ingin dengar, wah good job, kamu baik, wah saya minta tambah ini dong. Nah, sama Anda pun ketika Anda mempresentasikan sebuah hal pekerjaan kepada atasan dan mengharapkan pujian darinya, Anda pun melakukan hal yang sama kepada anak buah Anda. Fokus pada sasaran dan tujuan tadi ya, sedikit ya, perannya apa, sebagai administrasi kah, bagian produksi kah, bagian apapun itu jelas. Atau kita sedang ajarkan dia, kamu sekarang bukan administrasi produksi aja mencatat, mereka belajar analisa misalnya. Nah, di situ jelasin cara analisa seperti apa, data apa yang diperlukan, software apa yang dibutuhkan, dan perlu belajar sama siapa untuk lebih mendalami hasil analisanya. Itu ya. Dan biasanya Anda perlu feedback ya. Feedbacknya tuh kalau dalam kantor biasanya ada daily, weekly, monthly, harian, mingguan, bulanan. Ya, Anda harus secara teratur dan beritahu mereka bagian apa yang akan mereka lakukan. Bidang apa yang menurut Anda dapat mereka lakukan dengan lebih baik, dan apa yang lebih khusus Anda inginkan yang mereka konsentrasikan agar lebih baik lagi pada periode evaluasi berikutnya. Tadi ya, apakah harian, mingguan, ataupun bulanan. Oke, ini adalah bagian akhir, dan karena kita ini secara video, Anda bisa mengirimkan pertanyaan pada saya via email ya ke coach@gmail.com. Oke, sampai di sini dulu bagaimana sesi singkat, bagaimana kita memaksimalkan, memahami bahasa tubuh dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan terutama untuk atasan dan bawahan kita. Oke, sampai jumpa.